Anda kembali lagi di Zona Cuan bersama saya Maria Anaka dan saya juga masih ditemani dengan Dr. Pepe Riyawati Kurnia. Iya, Bu Pepe, tadi kita sudah bahas soal penggemblengan. Tapi seperti apa menurut Ibu ini akan menjadi kunci untuk menekan angka pengangguran? Penyebab dari angka pengangguran itu macam-macam dulu ya sumbernya. Yang pertama kita ketahui tidak ada link and match antara, bukan tidak ada, kurang gitu ya, antara pemerintah, industri dan juga dengan university. Itu kurang ya, itu perlu direkatkan, perlu lebih lagi diisi supaya gapnya tidak terlalu jauh. Kemudian yang kedua itu kita ketahui supply itu tidak sebanyak yang diperkirakan ya, tidak sebanyak, bahkan angkanya kan sekarang lebih tinggi ya yang untuk pengangguran. Nah yang ketiga juga kurangnya kompetensi anak-anak itu ya, terkait sehingga mereka kurang melengkapi diri dengan ada. Nah kemudian juga yang berikutnya industri sendiri mengatakan sekarang itu lagi agak slow down ya Bu, gitu loh. Kita jadi juga banyak agak berat, efisiensi gitu ya. Banyak efisiensi. Yang berikutnya adalah banyak sekali pekerjaan yang digantikan oleh robot, oleh mesin atau AI seperti itu. Dan juga ada tadi ya mindset yang takut dengan tergantikan oleh AI. Itu banyak juga takut. Jadi mereka melengkapi diri itu saja udah tidak mau seperti itu. Padahal kan sekarang kan tidak harus takut ya, bahwa kita pun harus menjadi kreator gitu dari AI itu sendiri. Nah tadi itu adalah penyebabnya. Nah caranya kita gimana gitu ya untuk menekan itu ya. Nah caranya salah satunya itu melengkapi diri, penggemblengan itu. Melengkapi diri, jangan hanya terpaku kepada keahlian yang ada gitu, seperti itu. Nah terus yang kedua, penggemblengan, kita ini kan negara pertanian, agraris maksud saya, dan perikanan kita sangat luas. Kita harus berani, itu padat karya ya, kita harus berani bahwa itu pun harus bisa gitu, anak-anak kita itu menuju ke situ. Nah tapi kan tentu kembali lagi kita mudah ya bicara ya, tapi bagaimana kemudian menggerakkan mereka untuk tertarik, itu yang tidak mudah. Nah di situ, di dalam penggemblengan itu ini nih, sektor apa sih Bu yang kalau dari pengamatan Ibu ini paling menarik bagi generasi mahasiswa baru saat ini? Penciptaan AI kreator yang melahirkan UMKM. Tapi akhirnya mereka semua ke sana dan bisnis. Tidak ada yang di bidang agraris gitu. Nah itu dia. Oleh karena itu pemerintah harus berani di padat karya itu supaya kemudian anak-anak ini tertarik. Entah dikasih insentif, entah berbeda gitu ya. Tapi harus ada ketertarikan itu supaya benar-benar sungguh-sungguh itu dikelola gitu, pertanian itu dengan perikanan. Contoh ya perikanan ya. Saya sendiri pernah kita menghadirkan satu pembicara dari perikanan, kelautan ya, dan beliau mengatakan sekarang ini saja untuk bisa memberdayakan nelayan itu banyak banget tantangannya. Salah satunya sistem ijon yang nggak pernah bisa diurai. Gitu. Nah itu tantangan juga ya, seperti itu. Jadi balik lagi ya semuanya lah bersatu padu. Gitu, pemerintah, akademisi dan praktisi industri. Kalau industri hanya satu juga mereka melihat what's the benefit for us ya, untungnya apa untuk kami gitu. Seperti itu. Iya, memang karena kalau bicara industri ini kan kembali lagi ke perputaran ekonomi gitu ya Bu. Artinya kalau memang yang diminta oleh teman-teman yang baru lulus dari universitas itu tidak sesuai dengan kebutuhan dari industri, ini kan pasti akhirnya mental lagi Bu. Iya. Gitu. Apakah ini bisa mungkin diadakan semacam diskusi atau forum gitu yang secara continuity ini bisa terus-menerus menjaga link and match ini? Harusnya ada, dan setahu saya kalau saya juga di GAPMI ya, itu udah banyak ya undangan-undangan itu ya, tapi banyaknya apakah ditindaklanjuti itu loh. Artinya ini butuh pengawasan. Iya, fokus of discussion itu banyak banget gitu topiknya. Tapi kelemahan kita, termasuk kita ya, itu adalah di berbagai elemen gitu ya, tindak lanjut ya, kelemahan kita. Kita di awalnya wah gembar-gembor sampai MOU, tapi terus habis itu lenyap gitu. Nah itu harus diawasi dan punya betul-betul program yang down to earth. Sampai sini siapa PIC-nya, resultnya gimana, sampai sini bagaimana, sampai sini bagaimana itu. Karena kalau enggak lenyap, hilang, hanya di omongan aja. Tapi apa menurut Ibu ini efektif untuk bisa menekan pengangguran secara signifikan? Mungkin bisa kita lihat dalam waktu dekat.
Apalagi sebenarnya kalau kita mendengar teori-teori ini kan sebelumnya kita sudah pernah dengar begitu. Tapi kan masalahnya di implementasi nih dan pengawasan begitu. Ibu seoptimistis apa sih melihat ini mungkin bisa kita terapkan dalam waktu dekat? Kalau waktu dekat kita tidak tertinggal jauh sebenarnya ya. Anak-anak kita juga banyak yang cerdas dan tidak kalah dengan negara lain. Nah, pertama kita harus duduk bareng, betul ya. Kemudian optimis sih, sebenarnya optimis. Tapi kembali lagi dirangkullah semua gitu. Nah, itu harus ada orang yang berani melakukan itu atau terus menerus seperti itu. Nah, kalau waktu dekat ya betul sih kita ajak bicara, kemudian praktisi mengemukakan, asosiasi diundang gitu, kenapa seperti ini gitu, supaya tahu juga ya mereka. Baik, apakah dibutuhkan investasi dalam arti badan untuk benar-benar mengurus masalah ini? Artinya berada di dalam satu pintu. Kalau berada dalam satu pintu lebih baik. Lebih baik dalam arti ya dia yang akan terus menjadi ngelitnya ya, yang ngelit gitu ya. Tapi apakah itu representasi untuk Departemen Tenaga Kerja atau sekaligus dengan perindustrian, itu harus dikoordinasikan kembali. Satu pintu itu lebih baik untuk ngelit ya, tapi memang harus ada championnya yang kemudian dia akan mengejar sebagai hasilnya apa. Jadi bukan untuk personal branding saja, tapi untuk Indonesia yang tercinta. Kalau mungkin ada negara lain yang menurut Ibu ini bisa nih dijadikan role model untuk kita, itu negara apa? Saat ini ya, Jepang, Korea, China, ya, kemudian Vietnam. Vietnam bahkan Vietnam. Nah, Vietnam itu kan luluh lantak ya dengan perang yang begitu lama ya. Tapi mereka bangkit luar biasa loh, bangkit. Salah satu yang kita juga harus belajar, etos kerja ya. Etos kerja. Kalau kami misalnya satu contoh ya, kita etos kerja tuh kita dimanapun kita bisa bekerja. Artinya bagaimana kita mencapai sebuah tujuan. Tapi ada yang pokoknya kalau santai-santai lu jangan ngomongin kerjaan deh gitu. Itu nggak bisa ya. Maksudnya gini, kita memang harus seimbang hidupnya. Tapi kita pun pada saat kita harus mengejar sesuatu gitu ya, kita harus bisa menata dan juga harus bisa efisien dan efektif. Nah, ini yang juga saya lihat mungkin dari generasi yang lebih muda gitu ya, kan banyak yang bicara soal keseimbangan hidup. Artinya mental health-nya tuh mau selalu terjaga. Tapi di sisi lain justru menjerumuskan menjadi katanya generasi strawberry gitu ya. Dikit-dikit lembek gitu kan. Ibu melihat apa nih yang mungkin harus dikampanyekan lebih dalam lagi? Apakah memang terkait dengan etos kerja ini harus ada kampanye yang lebih serius juga dari pemerintah? Generasi strawberry itu memang di generasi yang sekarang ini ya gitu. Ya balik lagi asal muasal mereka tuh kan dari keluarga ya. Nah, dari keluarga itu pendidikan nomor satu. Nggak bisa juga kita ke universitas dulu atau sekolah dulu gitu ya, selain pemerintah tentu ya, tapi dari keluarga dulu. Kalau keluarga saja, misalnya anak-anak itu, ya udah anak itu jangan sampai jatuh gitu ya, ya jadi generasi seperti itu. Nah, balik lagi ya, orang tuanya mampu memang melakukan itu, tapi tidak semua loh orang yang juga mampu itu dia membuat anaknya itu ada seperti, tidak semua. Jadi ada juga yang mereka betul-betul ya kamu dari bawah ya bawah gitu, tumbuh gitu. Jadi tidak semua. Nah, itu juga peran keluarga sangat penting ya, artinya di sini pendidikan ke arah orang tua. Baik, kalau bicara peran keluarga nih artinya kembali lagi untuk kita melihat seperti apa angka perceraian begitu. Kalau di dalam keluarganya sendiri juga mungkin tidak ada value-value tersebut, ya akhirnya akan berdampak juga terhadap psikologis si anak gitu kan Bu? Betul, betul. Nah, balik lagi keseimbangan hidup ya, keluarga itu juga sangat salah satu dasar fondasi ya kita ya. Nah, angka perceraian ya kembali lagi kalau di kota besar banyak sekali ya angka perceraian itu, ya bisa juga dari pengaruh, saya mengatakan wanita juga merasa dia sudah mandiri gitu, kemudian lingkungan juga gitu, banyak sekali tantangannya, dan juga maaf ini di sini dasar keimanan
yang kurang kuat gitu. Sehingga kemudian ya terpengaruh. Padahal kan sebenarnya kalau kita sudah membuat sebuah ikatan ya tidak serta-merta harus semudah itu kan gitu melakukan. Iya, mungkin ini adalah nilai-nilai yang mungkin harus dikampanyekan lagi kepada adik-adik kita agar bagaimana kita caranya bisa menciptakan SDM unggul yang bisa diterima juga oleh industri dan tidak hanya bisa survive tapi juga bisa thriving begitu ya Bu. SDM unggul dan juga dia beretika dan bermoral baik. Iya, itu menjadi harapan kita semua. Sekali lagi terima kasih Bu Pepe Riawati Kurnia selaku dosen Sekolah Tinggi Manajemen PPM sudah bersama kami kali ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Anneke. Terima kasih Bapak Ibu. Dan demikian Zona Cuan kali ini. I was saying, somebody said, so you don't really have to...